Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas rekayasa perangkat lunak. Di sini kami akan mempresentasikan laporan implementasi kebutuhan perangkat lunak dan teknik analisis kebutuhan perangkat lunak. Sebelum masuk ke penjelasan, mari kita memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Next. Pertama ada saya sendiri, Muhammad Ikhwan Firdaus dengan NIM 22051214082. Yang kedua ada Angel Rika Siselia dengan NIM 22051214091. Yang ketiga ada Rizky Putri Rahmawati dengan NIM 22051214104. Yang keempat ada Lenida Natania Ivana Sitorus dengan NIM 22051214112. Yang terakhir ada Muhammad Faiz Rahman dengan NIM 22051214113. Next. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, Iwan. Lanjut ke teori yang pertama itu ada teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Teknik analisis kebutuhan perangkat lunak dengan survei kuesioner adalah salah satu metode untuk pengumpulan informasi yang diperlukan ketika merancang, mengembangkan, atau memperbarui perangkat lunak. Metode ini melibatkan penggunaan kuesioner atau angket untuk mengumpulkan data dari pengguna potensial atau pemangku kepentingan yang terkait dengan perangkat lunak yang akan dibuat ataupun diperbarui. Berikut ini terdapat jenis dari kuesioner berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang A, kuesioner pra pengembangan. Kuesioner ini dilakukan sebelum pengembangan rekayasa perangkat lunak. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tujuan dari pengembangan aplikasi, siapa dan bagaimana pengguna aplikasinya, manfaat aplikasi yang akan dibangun, serta teknologi yang akan digunakan ketika membangun perangkat lunak nantinya. Lalu yang kedua ada kuesioner pasca pengembangan. Kuesioner ini dilakukan untuk melihat optimalisasi aplikasi atau sistem yang telah dibangun. Contohnya UAT. UAT atau User Acceptance Testing atau pengujian penerimaan pengguna merupakan tahap pada siklus pengembangan perangkat lunak yang dirancang untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang telah dikembangkan memenuhi persyaratan bisnis serta kebutuhan pengguna sebelum diterapkan secara luas atau dirilis ke dalam produksi. Keuntungan dari penggunaan teknik survei kuesioner ini yaitu cakupan data yang didapatkan akan lebih luas. Kenapa? Karena data dapat dikumpulkan dari banyak responden dalam waktu yang relatif singkat. Lalu dapat mengefisiensikan waktu dan biaya juga karena kuesioner dapat dikirim melalui online. Serta analisis data yang terstruktur. Hal tersebut dikarenakan data yang dikumpulkan cenderung lebih terstruktur dan mudah untuk dianalisis nantinya. Lalu kekurangannya, dengan menggunakan teknik survei kuesioner ini, informasi akan bias bila respondennya tidak tepat dalam melakukan pengisian. Kesalahan pengisian oleh responden, lalu setelah itu ada kekurangan keterbatasan dalam ekspresi emosi dari responden. Selanjutnya, next slide. Oke. Berikut ini merupakan skenario yang kami buat untuk pengembangan aplikasi proyek kami, yakni pemesanan tiket konser musik, yaitu dengan judul Confess, dengan teknik survei kuesioner. Langkah-langkah implementasinya, yang pertama, merancang kuesioner. Kuesioner ini akan mencakup pertanyaan yang relevan dengan aplikasi pemesan tiket konser dalam kelompok kami, dan kebutuhan pengguna, misalnya pertanyaan tentang jenis konser yang
sering responden hadiri. Kedua, pertanyaan tentang fitur yang diharapkan dalam aplikasi pemesan tiket oleh responden. Yang ketiga, pertanyaan tentang jenis pembayaran dan pengiriman tiket yang mereka inginkan. Lalu, langkah kedua, mengidentifikasi responden. Mengidentifikasi kelompok target responden yang mencakup calon pengguna aplikasi konser musik ini. Hal tersebut dapat mencakup penggemar musik, usia, preferensi musik, dan juga beberapa hal lainnya. Langkah ketiga, mengirim kuesioner. Pada langkah ini, setelah merancang kuesioner sebelumnya, kami akan mengirimkan kuesioner tersebut kepada responden yang telah eh, kami identifikasikan melalui email, yang telah kami identifikasikan, lalu kami kirim melalui email ataupun membaginya melalui media sosial. Terus langkah keempat, mengumpulkan data. Setelah kami mengirim kuesioner tadi, kami akan menerima tanggapan dari responden. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner akan mencakup preferensi pengguna terkait dengan aplikasi pemesanan tiket konser, seperti fitur yang diharapkan, harga yang dianggap wajar oleh responden, jenis musik yang disediakan, dan preferensi pembayaran. Lalu langkah kelima, ada analisis data. Setelah pengumpulan data, kami akan menganalisis hasil survei. Analisis akan dilakukan dengan bahan alat untuk menganalisis, misalnya seperti Excel. Langkah keenam, sintesis hasil. Setelah menganalisis data, kami akan menyusun laporan atau dokumen yang merangkum temuan utama dari survei kuesioner yang kami lakukan. Hal ini akan mencakup informasi tentang fitur yang harus ada dalam aplikasi yang akan kami buat, preferensi pengguna terkait dengan konser, dan saran-saran mereka. Langkah ketujuh, mengomunikasikan hasil. Hasil dari survei kuesioner ini akan dibagikan kepada anggota tim kami keseluruhan, pengembang kelompok kami, untuk memastikan bahwa kebutuhan pengguna menjadi dasar dalam merancang dan mengembangkan aplikasi pemesanan tiket konser kami, yakni Confess. Selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh teman saya, Iwan. Baik, berikutnya yaitu terdapat teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Teknik analisis kebutuhan dengan wawancara yaitu salah satu metode yang umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, manajemen proyek, atau dalam berbagai konteks di mana penting untuk memahami kebutuhan pengguna atau pemangku kepentingan. Teknik ini melibatkan interaksi langsung antara analis kebutuhan atau tim analis dan individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan tentang kebutuhan yang harus dipenuhi. Berikut langkah-langkah dalam teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Yang pertama, identifikasi dahulu pemangku kepentingan atau stakeholders. Identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam penggunaan aplikasi booking tiket konser seperti pengguna, promotor konser, dan penyedia layanan konser. Yang kedua, wawancara dengan pengguna akhir. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu temui beberapa pengguna potensial aplikasi, baik penggemar konser reguler maupun mereka yang jarang menghadiri konser. Tanyakan tentang preferensi mereka dalam memesan tiket, seperti jenis konser yang diminati, harga yang diinginkan, dan preferensi tempat duduk. Kedua, tanyakan tentang pengalaman mereka dalam memesan tiket konser secara online, serta masalah atau kesulitan yang pernah mereka alami. Yang ketiga harus dilakukan yaitu wawancara dengan promotor konser. Yang pertama harus dilakukan, pertama berbicaralah dengan promotor konser atau penyelenggara acara untuk memahami kebutuhan mereka dalam mengelola acara dan menjual tiket. Tanyakan tentang fitur-fitur yang mereka butuhkan, seperti pemesanan massal atau promosi khusus. Kedua, dapatkan masukan
tentang bagaimana aplikasi dapat membantu mereka dalam mengelola konser secara efisien. Yang terakhir yaitu wawancara dengan penyedia layanan konser atau venue. Yang pertama harus dilakukan yaitu ajukan pertanyaan kepada pihak penyedia layanan konser tentang hal-hal teknis seperti integrasi dengan sistem kontrol akses, pengaturan tempat duduk, dan persyaratan teknis lainnya. Yang kedua, tanyakan tentang perubahan atau penyesuaian yang perlu dilakukan di venue mereka untuk mendukung aplikasi booking tiket. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang berikutnya adalah teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Teknik analisis kebutuhan dengan observasi adalah salah satu pendekatan yang kuat dalam mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pengguna dalam mengembangkan perangkat lunak. Observasi langsung terhadap pengguna atau proses bisnis yang relevan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana aplikasi seharusnya berfungsi dalam konteks nyata. Mari kita eksplorasi teknik ini. Pentingnya observasi dalam analisis kebutuhan. Yang pertama, mengungkapkan kebutuhan yang tersembunyi. Observasi dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara atau kuesioner. Pengguna mungkin tidak selalu bisa mengungkapkan kebutuhan mereka dengan jelas, tetapi tindakan mereka saat menggunakan aplikasi dapat memberikan petunjuk yang berharga. Yang kedua, konteks yang lebih kaya. Observasi memberikan konteks yang lebih kaya. Ini memungkinkan para analis untuk memahami bagaimana aplikasi digunakan dalam situasi sehari-hari, termasuk masalah yang muncul selama penggunaan. Yang ketiga, validasi temuan. Observasi dapat digunakan untuk memvalidasi temuan dari metode analisis lainnya. Hasil observasi dapat digunakan sebagai konfirmasi bahwa kebutuhan yang diidentifikasi dari sumber lain benar-benar relevan. Next. Berikutnya yaitu skenario teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Langkah-langkah dalam observasi. Yang pertama yaitu persiapan observasi. Tentukan area atau proses aplikasi yang akan diamati, seperti proses pencarian konser, pemilihan tiket, atau proses pembayaran. Berikutnya, rencanakan waktu dan tempat untuk melakukan observasi, termasuk memilih momen yang representatif, seperti saat pengguna mencari tiket atau saat mereka melakukan pembayaran. Berikutnya, mengidentifikasi tujuan dari observasi tersebut, yaitu apa yang ingin Anda pelajari atau temukan, seperti kesulitan yang mungkin dihadapi oleh pengguna atau masalah dalam alur proses aplikasi. Yang kedua, observasi langsung. Amati pengguna saat mereka menggunakan aplikasi tiket dengan seksama. Perhatikan dengan teliti alur kerja mereka, tindakan yang mereka ambil, dan masalah yang mungkin muncul. Berikutnya, catatan detail penting seperti interaksi pengguna dengan antarmuka aplikasi, masalah yang dihadapi, dan aspek-aspek yang terlihat tidak efisien atau memerlukan perbaikan. Berikutnya, hindari mengganggu proses yang diamati selama observasi. Jangan memberikan panduan atau bantuan kepada pengguna, kecuali jika mereka meminta. Yang ketiga, catatan informasi. Selama observasi, buat catatan tertulis tentang temuan Anda, termasuk deskripsi detail dari pengalaman pengguna, peristiwa penting, dan masalah yang muncul. Berikutnya, jika memungkinkan, Anda juga dapat membuat rekaman audio atau video untuk mendokumentasi interaksi pengguna dengan aplikasi. Yang keempat, setelah observasi selesai, Anda dapat mengembangkan pertanyaan tambahan atau klarifikasi berdasarkan temuan observasi. Pertanyaan ini dapat diajukan kepada pengguna atau pemangku kepentingan untuk memvalidasi atau memahami lebih dalam temuan dari observasi. Yang kelima,
Analisis data. Setelah observasi selesai, analisislah data yang diperoleh. Identifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi perbaikan yang muncul di observasi. Yang keenam, dokumentasi hasil. Dokumentasi hasil observasi secara rinci dan struktur. Gunakan catatan tertulis, gambar, atau rekaman untuk mendokumentasi temuan Anda. Ini dapat termasuk tangkapan layar aplikasi atau foto proses penggunaan. Yang ketujuh, komunikasi hasil. Sampaikan hasil observasi kepada tim pengembang atau pemangku kepentingan yang relevan. Diskusikan temuan Anda dengan mereka dan dapatkan masukan. 8. Pengambilan keputusan. Gunakan hasil observasi untuk mengambil keputusan terkait kebutuhan perangkat lunak, seperti perancangan fitur baru, perbaikan antarmuka pengguna, atau pemilihan solusi perangkat lunak yang sesuai. Dan yang kesembilan, iterasi atau opsional. Jika diperlukan, lakukan observasi tambahan atau perbaikan pada metode observasi untuk mendapatkan informasi tambahan dan memastikan bahwa kebutuhan pengguna terpenuhi dengan baik. Next. Teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen pada aplikasi tiket konser Festival Confest adalah pendekatan yang memungkinkan para analis untuk memahami dan mengidentifikasi dokumen-dokumen terkait seperti laporan permintaan, spesifikasi teknis, aturan bisnis. Dalam konteks tiket konser, analisis dokumen dapat membantu dalam memahami tujuan aplikasi, jenis tiket yang akan dijual, proses penjualan dan distribusi tiket, integrasi dengan sistem pembayaran, serta aspek-aspek lain yang penting dalam memberi pengalaman pemesanan tiket yang lancar dan memuaskan bagi pengguna. Dengan menganalisis dokumen ini, para analis dapat merinci persyaratan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh aplikasi tiket konser, serta memastikan bahwa solusi yang dikembangkan dapat memenuhi ekspektasi pengguna dan pemangku kepentingan yang terlibat. Selanjutnya, dalam skenario teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen dalam pembuatan aplikasi konser festival musik online, langkah-langkah berikut yang terjadi ialah langkah pertama, identifikasi dokumen utama. Tim pengembang mengidentifikasi berbagai dokumen yang relevan seperti laporan permintaan dari pemangku kepentingan, spesifikasi teknisi awal, aturan bisnis industri musik, catatan pertemuan, dan dokumen lainnya yang dapat memberikan wawasan tentang apa yang diharapkan dari aplikasi festival musik online. Langkah kedua, kumpulkan dokumen. Dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan dan disusun dengan rapi agar dapat diakses dengan mudah oleh tim analisis kebutuhan. Langkah yang ketiga, analisis dokumen. Tim analis kebutuhan mulai menganalisis dokumen-dokumen tersebut. Mereka mencari informasi yang relevan tentang yang pertama, tujuan aplikasi. Efisiensi dalam pemesanan tiket konser secara online. Dengan aplikasi ini, pengguna tidak perlu membuka akun sosial media, misalnya Instagram, dari para penyelenggara konser untuk mengetahui informasi mengenai konser tersebut, lalu memesan melalui web yang mereka sediakan, karena aplikasi ini menggabungkan semua pengguna konser yang ada di seluruh wilayah di Indonesia yang akan segera dilaksanakan dan sudah terklasifikasi berdasarkan jenis musiknya. Hal tersebut dapat mempermudah pengguna dalam memilih dan memesan tiket sesuai keinginan dengan hanya membuka satu aplikasi. Yang kedua, fitur yang direncanakan yang di dalamnya terdapat pencarian konser, detail konser, pemesanan tiket, pemilihan tempat duduk, keranjang belanja, konfirmasi, etiket, pengelolaan akun, pemberitahuan ketersediaan, promo, dan diskon. Lalu, metode pelaksanaan. Metode yang digunakan dalam aplikasi ini adalah metode Agile Development, di mana
Metode ini adalah merupakan sebuah metodologi dalam pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan berulang yang terdiri dari aturan dan solusi yang sudah disepakati. Metode ini juga dilakukan dengan sistem kolaborasi antar tim secara terstruktur dan terorganisir, sehingga pelaksanaan dilakukan dengan metode agile dan sprint pada papan Kanban dalam pengembangan aplikasi tiket konser online dengan pendekatan yang dibantu tim dalam mengelola proyek yang lebih efisien, fleksibel, dan terstruktur. Aturan bisnis yang berlaku. Aturan bisnis dalam aplikasi konser festival musik adalah seperangkat pedoman dan prosedur yang mengatur bagaimana bisnis ini beroperasi. Ini mencakup beberapa aspek termasuk penjualan tiket, manajemen acara, keamanan data, pembayaran, promosi, dan pemenuhan regulasi. Aturan bisnis ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang transparan, efisien, dan aman bagi penyelenggara acara, artis, dan pengguna. Persyaratan teknis. Persyaratan teknis dalam aplikasi tiket konser musik ini adalah kumpulan persyaratan yang mendefinisikan spesifikasi teknis dan fitur yang harus ada dalam aplikasi. Ini mencakup aspek-aspek seperti arsitektur, sistem, keamanan data pengguna, integrasi dengan platform streaming, kemampuan penjualan tiket online, manajemen acara, dukungan pelanggan, dan kinerja aplikasi agar memastikan pengalaman pengguna yang mulus. Persyaratan teknis dalam aplikasi konser festival musik adalah lalu selanjutnya langkah keempat, identifikasi kebutuhan. Berdasarkan hasil analisis dokumen, tim analis kebutuhan mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh aplikasi festival musik online. Ini mungkin termasuk kebutuhan terkait penjualan tiket, manajemen acara, integrasi dengan sistem pembayaran, keamanan data pengguna, dan lain-lain. Langkah kelima, perencanaan pengembangan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat. Berdasarkan kebutuhan yang diprioritaskan, tim pengembang merencanakan bagaimana aplikasi tiket musik akan dirancang dan dikembangkan. Mereka mempertimbangkan arsitektur sistem, integrasi platform streaming, desain antarmuka pengguna, dan aspek teknis lainnya. Yang langkah keenam, dokumentasi kebutuhan dan pengembangan aplikasi. Hasil dari analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan didokumentasikan dengan jelas dengan bentuk spesifikasi kebutuhan. Dokumen ini akan menjadi panduan bagi tim pengembang selama fase pengembangan aplikasi. Tim pengembang mulai membangun aplikasi festival musik online berdasarkan spesifikasi kebutuhan yang telah disusun dari survei kuesioner, wawancara, dan observasi. Langkah ketujuh, pengujian dan validasi. Setelah aplikasi selesai dibangun, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa aplikasi memenuhi semua kebutuhan yang telah diidentifikasi. Pengujian ini mencakup pengujian fungsional, pengujian keamanan, dan pengujian kinerja. Langkah ke-8, peluncuran. Setelah berhasil melewati pengujian, aplikasi diluncurkan secara resmi untuk pengguna. Penyelenggara festival musik online dapat mempromosikan acara mereka melalui aplikasi ini. Langkah ke-9, pemeliharaan dan pembangunan. Pemeliharaan dan pembangunan dalam aplikasi konser festival musik adalah tahap berkelanjutan yang memastikan bahwa aplikasi tetap bekerja optimal dan relevan seiring berjalannya waktu. Pemeliharaan melibatkan pemantauan rutin terhadap performa aplikasi, pemecahan masalah yang mungkin muncul, serta memastikan keamanan data pengguna. Selain itu, pembaruan berkaitan dengan peningkatan fitur, perbaikan bug, dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna atau industri. Berikutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan implementasi teknik analisis kebutuhan perangkat lunak yang melibatkan survei, kuesioner, wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dalam pengembangan aplikasi tiket konser dapat ditarik kesimpulan bahwa metode ini sangat efektif dalam mengumpulkan beragam informasi yang diperlukan untuk merancang perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Melalui survei kuesioner, kita dapat menghimpun pandangan luas dari calon pengguna terkait referensi mereka terhadap fitur-fitur yang diharapkan. Wawancara dan observasi memberikan pemahaman yang
lebih mendalam tentang cara pengguna berinteraksi dengan sistem. Sementara analisis dokumen membantu dalam merinci persyaratan teknis. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan identifikasi kebutuhan yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Oleh karena itu, kombinasi teknik ini memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan perangkat lunak tiket konser online yang dapat memenuhi ekspektasi pengguna dan mencapai keberhasilan proyek. Pentingnya teknik analisis kebutuhan yang holistik ini adalah bahwa mereka menghindari risiko kesalahpahaman antara pengembang dan pengguna akhir, serta membantu dalam memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan memiliki nilai tambah yang sesuai dengan tujuan proyek. Dengan menggunakan pendekatan ini, tim dalam aplikasi tiket konser online memiliki dasar yang kuat dalam kebutuhan dan ekspektasi pengguna, sehingga meningkatkan peluang kesuksesan dan kepuasan pengguna dalam jangka panjang. Sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih.